Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gosan Entertainment. Semoga semuanya baik-baik saja ya teman-teman, dan selalu jaga kesehatan di musim pancaroba seperti ini ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan memberikan video reaction tentang sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya mereka yang sudah berpasangan. Oke teman-teman, langsung saja ke videonya. Let's go. Judulnya adalah Sempat Malu Karena Suami Miskin. Setelah suaminya tiada, wanita ini menangis sedih saat temukan surat wasiatnya. Malam itu, suamiku pulang dengan wajah kusut dan nampak acak-acakan. Seperti biasa, aku menyambutnya dengan baik. Tapi, saat aku tahu ia diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja, hatiku pun langsung kecewa. Aku langsung memikirkan bagaimana kami akan menjalani hidup. Apalagi kami masih tinggal di rumah orang tuaku. Aku panik akan masa depan. Lalu aku luapkan emosi pada suamiku. Aku tak kuasa menahannya hingga ibu, ayah tahu jika suamiku di PHK dan sebentar lagi menganggur. Sebagai pengantin baru, keinginan untuk membangun mimpi seakan sirna. Hingga akhirnya suamiku lalu memutuskan untuk menjadi tukang ojek. Sulit rasanya menerima itu. Juga bagi keluargaku yang memang memandang suamiku sebelah mata. Hampir setiap hari aku marah-marah. Ditambah lagi, uang pemberiannya untuk belanja pun selalu tak cukup. Hingga akhirnya, entah karena apa tiba-tiba kondisi kesehatan suamiku memburuk. Jujur saja, saat itu ada perasaan lega di hatiku. Oke, kita lanjut. Tapi ada juga perasaan sedih karena sejatinya aku menyayangi suamiku. Karena tidak dirawat dengan baik, sikapku juga ketus. Setelah 3 bulan sakit, suamiku akhirnya meninggal di atas tempat tidur. Air mataku keluar, tapi karena emosiku, aku merasa lega dengan kejadian itu. Demikian halnya dengan keluargaku, yang juga tampak biasa saja seakan memberi sinyal jika ini lebih baik bagiku. Oke, kita lanjut ke baris keempat ya teman-teman. Namun, 14 hari semenjak kematian suamiku, aku mulai merasa sedih karena kehilangan sosok orang yang begitu mencintaiku. Aku teringat awal kami bertemu dan kami menikah. Lalu, iseng-iseng, aku membuka album foto saat mereka menikah dulu. Aku sempat senyum-senyum sendiri saat melihat gambarnya di foto tengah duduk di pelaminan dengan pose sedang saling menyuapi makanan. Kita lanjut ya teman-teman. Jika ada yang mau nangis, mau sedih, silakan. Namun, saat album tersebut kubalik, aku melihat sebuah amplop bungkus coklat dengan tulisan di atasnya. Surat untuk istriku. Hatiku berdetak, ada apa dengan surat yang seakan dirahasiakannya kepadaku? Saat kubuka dan membaca isinya, air mataku tak terbendung.
Aku menangis haru dan meraung, menyebut nama suamiku sambil meminta maaf. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dan isi suratnya adalah, buat istriku tercinta. Maaf, jika suatu hari aku meninggalkanmu. Sejak aku dipecat dari perusahaanku, hati ini remuk sekali. Aku menangis sepanjang jalan memikirkan nasib kita ke depan, memikirkan impian-impian kita. Aku tahu ini berat, tapi aku harus menyampaikannya kepadamu. Setelah sampai di rumah dan aku cerita, engkau marah besar. Matamu merah. Bahkan malam itu kau tak menyiapkan makanan untukku, yang terpaksa tidur dengan kondisi lapar. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Keluargamu juga langsung marah seakan mengeroyokku. Aku sadar betul aku salah. Tapi apa kuasaku? Karena aku tak memiliki kekuatan apapun. Esok harinya, aku langsung mencari kerja. Tapi memang belum ada satupun lamaranku diterima. Seminggu aku menganggur. Aku memilih jadi tukang ojek untuk sementara memenuhi kebutuhan kita. Namun, saat itu, dirimu sudah begitu jauh tak lagi ku kenal. Lanjut ya teman-teman. Aku merasa begitu asing tinggal bersamamu. Pulang malam hari tak ada lagi makanan yang kau siapkan. Maafkan aku, istriku. Bukan aku ingin kita terpuruk begini. Aku selalu usaha demi mimpi kita. Hingga suatu hari, aku mendengar ada seorang miliuner sedang mencari hati yang akan dicangkokkan kepadanya. Aku tak berpikir lagi dan menghubungi nomor tersebut. Tubuhku langsung dites kesehatan, mulai dari darah hingga riwayat penyakit. Alhamdulillah, semua cocok dan memenuhi syarat. Dan yang paling membuatku senang, harga hatiku dibayar 5 miliar, istriku. Aku senang bukan main. Dan paling tidak itu bisa menjadi jalan kita menggapai mimpi. Sekarang, uang itu berada di selembar cek di amplop ini. Awalnya, aku ingin memberi kejutan saat membeli rumah. Dan itu akan membuatmu senang, bukan? Tapi, takdir berkata lain, sayang. 10 hari sejak aku menjual hatiku, kondisiku mendadak buruk. Aku tak kuasa menahan sakit. Dan mungkin saat kau baca surat ini, aku telah tiada. Tapi, paling tidak, pakailah uang itu. Aku rasa uang itu cukup untuk membeli rumah seperti yang kau mau. Hanya itu yang bisa aku lakukan padamu. Dan aku berikan untukmu. Aku tahu selama ini aku tidak berguna, tapi aku juga tidak mau menyusahkanmu. Mungkin dengan apa yang kulakukan ini akan membukakan hati kecilmu untuk kembali mencintaiku. Sengaja surat ini aku siapkan di album foto pernikahan kita. Karena saat engkau sedang merindukanku, saat itulah aku merasa berguna untukmu.
Selamat tinggal sayang. Aku akan selalu merindukanmu di setiap hari-harimu. Dari suamimu yang selalu mencintaimu. Saat itu juga, setelah selesai membaca surat tersebut, aku langsung mendatangi makam suamiku. Aku meminta maaf telah salah dan benar. Hanya dia orang yang paling kucinta juga mencintaiku. Oke teman-teman, itulah surat cinta dari seorang suami yang telah tiada untuk istrinya. Buat teman-teman yang di luar sana, jika sudah memiliki pasangan, seperti pesan yang ada di dalam video ini, sayangi dan cintai sepenuh hati pasanganmu, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun kondisinya, karena kita tidak tahu apa isi hati yang sebenarnya pasangan kita. Dan jangan sampai menyesal saat orang yang begitu kita sayangi dan begitu kita cintai, dan begitu pun juga sebaliknya, pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Semenit saja waktu itu akan sangat berharga bersama orang yang kita cintai. Jadi, hargailah setiap waktu bersama pasanganmu. Jangan pernah sia-siakan waktu itu, meskipun hanya beberapa menit. Karena hanya waktulah yang tidak bisa ditarik undur dan tidak bisa diulang kembali. Sayangi dan cintai pasangan kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang sudah memiliki pasangan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.